menciptakan tingkat-tingkat surga dan langit. Terjemahan 2014. Jadi semua menggunakan kata Allah. Tidak ada itu menggunakan kata Yahweh, tidak ada menggunakan kata Eloh, tidak ada menggunakan kata Yotevave dan seterusnya. Semua Allah. Karena kenapa? Mereka orang terpelajar, mereka paham betul bahwa nama Tuhan yang diperkenalkan oleh Abraham kepada keturunannya itu adalah Allah. Demikian. Allah itu baik Yahudi, Nasrani, Arab, memang nama. Sesuai dalil semuanya tadi. Jadi tidak usah dipermasalahkan itu. Memang nama, tidak ada dalil yang mengatakan itu sebutan. Baik orang Nasrani, kitab mereka, Muqaddas atau Munjid, itu ismun, nama, Khaliq, pencipta. Allah itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah ketika menciptakan langit dan bumi, di Al-Quran pasti menyebut nama Allah. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Kecuali nanti ketika membahas kitab, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Itu karena memang bukan Allah sendiri yang turun gitu. Tapi kalau menciptakan, benar kata Bang Juma itu, ya Allah langsung. Gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, tadi Bang Herdi mengatakan, coba lihat Al-Fatihah 1. Ya, diterjemahkan apa? Ingat, Al-Quran tidak bisa di bahasa apapun tetap alhamdulillahirrabbilalamin, maknanya segala puji bagi Allah. Tidak boleh, Elohim atau tidak bisa. Ya, karena itu nama pribadi sudah. Karena di semua bahasa Allah itu tidak bisa dirubah dalam Al-Quran itu. Tidak ada bahasa lain alhamdulillahirrabbilalamin Allahnya diganti apa? Tidak bisa. Nah, terus yang Bang Erdi tadi mengatakan bahwasannya jadi Islam itu mengikuti Yahudi dari lafaz Eloah. Loh, sekarang gini, Yahudi, siapa Yahudi itu? Kalau dalam Islam kan, ya Bani Israel, oh Israel ya. Ya Bani Israel, yaitu anak turunnya Yakub. Yakub dengan Ibrahim lebih dulu mana? Sedangkan Allah turun-temurun dari Nabi Ibrahim. Kok bisa Allah mengikuti Yahudi? Emangnya Yahudi dengan Ibrahim lebih dulu mana? Kan gitu ya, kan tak masuk akal udah. Kedua, tentang Allah dewa. Itu enggak ada seperti itu. Karena apa? Karena dewa itu intinya sesembahan. Ya. Jadi, makanya ilah dengan Allah itu beda. Ilah itu sesembahan, ya banyak. Orang menyembah berhala, pohon, gunung, ya ilah namanya. Makanya dalam Islam makna ilah itu ada dua. Alaha, ilaha. Kalau alaha sesuatu yang menakjubkan, ilaha sesuatu yang menenangkan. Nah, itu makna ilah itu. Makanya mereka menyembah apapun karena menenangkan, menakjubkan gitu. Tapi kalau Allah itu nama pribadi, tidak ada asal katanya. Makanya tidak bisa ditasrif. Misal tasrif itu gini, dikias gini loh, ada subjek, predikat. Kalau dalam Islam nahu syarabnya fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa fa'ilun wa daga maf'ulun, atau apa? Ilaha, ilahahuma, ilahum. Jadi Allah satu, Allah dua, Allah tiga, apa? Ilah sesembahan satu, sesembahan dua, sesembahan tiga. Kalau Allah gak bisa. Allah ya satu. Gak bisa ditasrif. Karena memang Allah dengan ilah itu beda. Ya. Jadi ini harus tahu. Bukan berarti Allah itu dari kafat ilah. Karena ilah bisa ditasrif, Allah tidak. Ya. Terus, Tuhan banyak. Iya, kalau ilah itu banyak. Makanya ilah itu jamaknya alihah. Ya. Ilaha, ilahahuma, sesembahan satu, sesembahan dua, jamaknya apa? Alihah. Banyak. Kalau Allah gak ada, Allah satu, Allah dua, gak ada. Makanya kalau Islam itu jelas kayak gitu itu. Ya. Nah, makanya banyak kesalahpahaman. Tapi intinya sebenarnya dari awal yang kita tampilkan tadi, kan temanya apakah Allah itu nama, ismun, atau lakob sebutan. Ternyata saya pakai dalil Al-Quran, pakai Islam, pakai Munjid karangannya seorang pastor, juga di dalam Bible, diktonari ya. Juga di dalam kitab Muqaddas. Sama maknanya, ismun alal khaliq jami'il kainat. Nama pencipta. Gitu loh. Allah itu nama yang menciptakan segala sesuatu, yang menyebabkan segala sesuatu ada. Nah, sekarang kalian itu mengatakan itu bukan nama, dari tadi kan tak pakai dalil. Cuma mengias-ngiaskan doang. Gitu ya. Oke, lanjut. Ustaz Sugi, Ustaz Juma. Saya sedikit aja menanggapi si Herdi tadi ya. Si Herdi ini justru mengulang apa yang saya sampaikan.
Dari awal saya sudah mengakui bahwa Kristen pra-Islam sudah menggunakan nama Allah. Nggak usah diulang-ulang ya. Tapi tidak ada orang Kristen pra-Islam yang mengatakan Allah itu gelar. Makanya seorang Kristen, seorang profesor ya kolek dari Lebanon juga mengatakan itu nama. Ya. Nah, sekarang saya minta kepada Bro Herdi, mana dalilnya orang Kristen Arab yang memakai Allah itu gelar, itu mana? Sementara kita sudah menunjukkan banyak sekali data, baik dari Ustaz Tahta, dari kamus Al-Munjid, Al-Muqaddas, ya, itu nama. Nah, itu saja yang dari saya ya, sedikit itu aja kok. Tunjuk data orang Kristen mana ya yang menyebut Allah itu gelar. Itu saja. Silakan Akhi Juma. Akhi Oke, Juma. makasih. Baik. Jadi gini, ketika ada ungkapan bahwa Allah dikenal oleh para orang-orang jahiliyah pra-Islam, mereka menyebut nama Allah dan di situ muatannya adalah kemudian gelar, bukan nama pribadi. Yang ingin saya katakan begini, kenapa kemudian mereka mengenal seruan pada Allah itu bukan nama pribadi? Kan mereka tidak punya kitab suci. Mereka tidak punya patokan dasar di dalam menentukan bahwa nama pribadi Sang yang Maha Sang itu adalah Allah. Berbeda ketika kemudian Allah memperkenalkan diri kepada Rasul Muhammad SAW agar Rasulullah menyatakan dirinya kepada seluruh manusia. Seruannya kemudian jelas, ya ayuhan nas, inna wa'adallahi haqqa. Itu seruannya. Dia katakan, ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah, wallahu huwal azizul hamid. Itu seruannya. Kemudian memperkenalkan diri kepada manusia. Ya ayuhan nas, quru ni'matallah alaikum. Jadi Allah kemudian menyeru bahwa sesungguhnya aku adalah Allah. Ternyata yang tadinya itu mereka anggap sebuah sebutan-sebutan kepada pencipta, kepada yang mereka katakan dewa, kepada yang mereka katakan berkuasa di langit, ternyata telah datang di dalam Al-Quran dengan menyatakan diri sebagai Allah, akan dirinya dengan memperkenalkan namanya Allah. Berarti seruan mereka itu sudah benar, ditujukan kepada esensi yang maha besar. Kulida'ullah awida'ur rahman. Katakan kepada mereka, ya Muhammad, serulah Allah dan serulah Ar-Rahman. Jadi ketika sahabat saya mengatakan mereka itu memahami dan mengenal kata Allah, ya, tapi itu hanya sebagai gelar. Boleh jadi, karena Allah belum datang mengajarkan nama pribadinya. Hanya karena mereka mendengarkan nama Allah yang digunakan untuk memahami Sang Maha Kuasa, maka mereka mengatakan Allah. Nama Allah mereka sebut, tetapi mereka tidak paham bahwa nama Allah adalah nama pribadi yang mereka agung-agungkan dengan sebutan Allah itu. Nah, oleh karena itulah kemudian saya tadi Bro Herdi mengatakan bahwa Allah di dalam kejadian 1 ya, kejadian 1 nomor 1 itu sudah memperkenalkan diri, tetapi dia tidak mengatakan dirinya dengan nama Allah. Tapi dia tidak mengatakan nama Elo Yotepave, tapi dia menyatakan dirinya kepada manusia di dalam kitab Kejadian itu dengan sebutan Elohim. Dia katakan Elohim katanya. Tapi ada satu hal ketika nanti kita uji kebenarannya. Ketika sahabat saya mengatakan Allah menyatakan diri di dalam Kejadian 1 dengan tidak menggunakan kata Yotefave, tapi mengatakan nama Allah, maka kita akan menguji. Ketika Allah mengatakan, aku menampakkan diri kepada Abraham, aku menampakkan diri kepada Ishak, dan juga kepada Yakub, sebagai Allah yang Maha Kuasa, sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku, Tuhan, aku belum menyatakan diri. Saya minta nanti kita melakukan pendekatan original teksnya. Kata Allah, kata Tuhan di sini dia menggunakan kata apa? Aku telah menampakkan
menyatakan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan nama aku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Nah, nanti kita uji. Apakah benar bahwa nama Allah itu, nama Tuhan itu adalah Yod-Heh-Vav-Heh? Nama yang belum diperkenalkan Allah kepada Abraham itu adalah nama Yod-Heh-Vav-Heh yang belum pernah dinyatakan kepada Abraham. Nanti kita tes, nanti kita uji. Apakah dalil ini benar atau tidak? Apakah nama pribadi daripada Tuhan yang datang kepada Abraham itu betul Yod-Heh-Vav-Heh? Nanti kita buktikan. Demikian. Mungkin Adinda Tata masih mau, masih ada waktu. Silakan. Oh iya, mengenai Allah Dewa itu dibantah oleh Rita Wahyu loh. Anda lihat di dalam situsnya Rita Wahyu di sarapanpagi.com. Itu justru Rita Wahyu ketika membahas bukunya Robert Morey, dia tidak setuju kalau Allah itu adalah dewa. Ya, karena bagi dia Allah itu adalah nama. Demikian juga Bambang Nursena yang mengatakan bahwa Allah itu adalah nama. Ya, sudah banyak kita sebutkan data-datanya orang Kristen Arab baik pra maupun sesudah Islam, mereka sampai sekarang menyebut nama Allah itu adalah nama. Tidak ada satupun artikel yang menunjukkan bahwa Allah itu adalah gelar. Kemudian tadi siapa yang mengatakan Allah itu nama? Tapi dibilang generik. Generik itu kan jabatan. Bukan umum, jabatan dia. Ya, jangan dipelesetkan kalau nama-nama, ya nama sang pencipta, gitu loh. Itu saja, Ustaz Tata, silakan tambah, Ustaz. Sedikit. Bahkan kalau kita menyinggung masalah dewa, lembaga kitab Indonesia itu justru mengekalkan panggilan dewa itu, seruan dewa. Boleh dilihat di dalam terjemahan Daniel 4 nomor 8. Pada akhirnya Daniel datang menghadap aku, yakni Daniel yang dinamai Belteshazzar, lalu kemudian menurut nama dewaku, dan yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Lalu kuceritakan kepadanya mimpi itu. Ya, hanya di dalam lembaga kitab Indonesia, dewa itu suci, dewa itu kudus disebut. Silakan Dinda Tata. Atau kita limpahkan ke teman Kristen untuk menyikapi. Satu ayat aja dulu. Jadi gini ya. Kalau Allah itu dewa, enggak ada. Berarti Nabi Ibrahim mengenalkan dewa, kan enggak kan? Nah, ini Nabi Ibrahim itu tahu suatu saat akan ada yang menyandingkan dewa dengan Allah. Makanya diluruskan. Ya. Doanya Nabi Ibrahim kan gini. Wa in qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina waj'alni wa baniya an na'budal asnam. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhan, jadikanlah negeri ini Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Nah, makanya ketika Rasulullah itu diutus, ini nubuat ini, ya Nabi Ibrahim berdoa agar tidak menyembah asna berhala, terkabul ketika Allah mengutus Nabi Muhammad. Sehingga diluruskan. Ingat ya, Allah Tuhan pencipta langit dan bumi. Jangan kamu menyembah selain Allah, yaitu dewa-dewa itu bukan anaknya Allah. Nah, ini sesuai dengan nubuatnya doanya Nabi Ibrahim dulu, agar disucikan dari berhala-berhala Ka'bah itu. Gitu ya. Oke, lanjut. Oke, makasih. Stop dulu. Silakan tim Kristen dihabiskan waktunya 3 menit 39 detik. Silakan. Oke, Bro. Oke, saya dulu, Bang. Iya, monggo. Ya, jadi saudara-saudara Islam dari tadi ngomong tapi tanpa data, cuma asumsi ya. Saya tunjukin ya. Dari tadi kita sudah tampilkan data. Nah, ini saya tunjukin. Mungkin saudara nggak paham apa itu generic name. Nah, mungkin perlu belajar apa itu generic name. Nggak ya. usah kayak gitu bahasanya, kawan. Jabarkan aja kalau ada isi kepalamu. Silakan. Iya, jadi gini Pak Suma. Kalau saudara belajar nanti saya uji kamu ya. Datamu juga akan saya tes. Para ulama dan pakar kamu sendiri mengatakan Silakan. bahwa Allah itu ya berasal dari 2 akar kata, yaitu al-ilah, ya kan? Nah, ini bro baca ini. Para ulama berpendapat bahwa ilah yang berbentuk kata Allah, ya. Ini saudara lihat di sini. Berakar dari kata boleh moderator potong ulama siapa, Bang? Al-Ulaha dan Mutasila ini. Bro Yang Dani ditanyain, sorry dipotong sama moderator, ditanyain itu sumber dari mana? Ulama Itu dari siapa, Bang?
Itu ensiklopedia Al-Quran karya dari Quraisy Shihab. Berarti bukan Quraisy. ulama. Dari Gimana, Quraisy Pak? Shihab. Oke, lanjut, nggak apa-apa, silakan. Habisin dulu Iya. aja. Jadi ini sudah jelas ya secara harfiah yang bermakna yang disembah, ya, bermakna ibadah penyembahan, sehingga Allah secara harfiah bermakna yang disembah. Jadi baca-baca dulu tulisan-tulisan sekuler Muslim yang ada di Indo, gitu ya. Itu aja. Itu data Islam sendiri. Tolong tampilkan waktunya lagi. Silakan tim Kristen dilanjutkan. Ada waktu 2 menit. Bro Tom. Silakan bro. Oke, saya jelaskan ya dulu. Tadi Bro Suma mempermasalahkan tentang nama pencipta ya. Saya jadi balik lagi, mungkin Bro Suma mata bisa di papan tulis bro, biar saya tidak ngulang-ulang ya. Kita buka Kejadian 2 ayat 4. Nah ini bro, mungkin tadi bahasa ini jadi bro tidak menangkap ya. Nah di sini lalu, kok Kejadian 12, bentar, sorry. Kejadian 2 ayat 4. Oke, nah. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan ketika Yod-He-Vav-He. Itu bro. Jadi kekuatan atau otoritas, Allah itu kan kekuatan otoritas ya. Itu memiliki arti karena di situ Elohim. Nah ini namanya bro, Yod-He-Vav-He, menjadikan langit dan bumi. Oke, jadi sudah ya. Lalu Ustadz Sugi tadi mengulang lagi. Jadi kayaknya Ustadz Sugi dengar lagi videonya bro, mungkin tidak seperti itu karena Ustadz Sugi bertanya begini, keduanya begitu. Jadi saya bingung mau jawab yang mana. Yang pasti data orang-orang kekristenan ya, yang sebelum Muhammad ya, pra-Islam ya. Tadi sudah saya bawakan datanya, mau saya bawakan lagi ya. Itu menyatakan Allah itu bukan menyatakan ya, beriman atau mempercayai Allah itu hanya sebatas gelar, bukan pribadi. Karena memang Arab Kristen pra-Islam itu menerjemahkan kata Elohim ya, kata Allah itu dari berbanyak kata. Ada Elohim, Eloa, Elaha, El, itu semua tumpah ruah di dalam terjemahan Allah. Oke, waktu Anda habis Herdi. Silakan Anda standby. Waktu Oke, tim kita Kristen tadi habis. ya, kita Saya tadi kembalikan dulu ke tim Bentar, Muslim. kita tadi dituduh asumsi, tolong ditampakkan Qomus al Muqaddasnya dong. Ustaz Rata ada artikelnya? Ini kok saya nggak bisa. Yang bisa saya screen silakan tampilkan Alkitabul Muqaddas. Belum Alkitab kelihatan. Muqaddas itu abad ke-9 baru ada dalam bahasa Arab. Bentar ya. Ya. Oke. Ini, Niru ke Al-Quran dia. ini ada kelihatan nggak? Ya. Ya. Bisa dibesarkan? Oh, tunggu. Diklik gambarnya, diklik. Klik gambar. Nah ini, Nah, Itu diklik. klik yang tadi, yang itunya. Nah, Nah, itunya. itu diklik. Nah, Nah, itu dia. nah ini Allah ismun khaliq jami'il kainat wal hakim al-aqdam ala jami'il awalim. Nah ini sudah jelas nama pencipta ya. Nah ini tidak bisa saya tunggu dulu, tidak bisa lo hilang. Ya udah jelas itu nama. Lanjut aja, terangin langsung. Ya oke, Screen. saya Timer. Diterangkan yang Al-Ilah tadi itu deh. oke. Jadi gini ya. Pelajaran anak TK itu ya. Iya. Tadi mengatakan bahwasannya Islam tidak pakai dalil. Kan sudah dibuktikan tadi. Secara munjid, terus juga kitab Muqaddas, semuanya ismun ala khaliq.
nama bagi pencipta. Nah terus kalau memang memakai tadi dijelaskan bahwasannya ulama lu dari kata ilah, ulama yang mana? Sekarang kalau kita dari tafsir At-Tabari, juga Ibnu Abbas, juga dari tafsir Muyassar, itu kan sudah saya jelaskan dari awal. Itu nama. Ini ulama jelas, Ibnu Abbas, At-Tabari, walafdul jalalah bahwa Allah ala ilmun ala dzatil khaliqi azza wa jalla tafrudu bihi subhanahu wa la yutlaqu ala ghairihi wa la yusyariku fihi ahadun. Juga qala Abu Ja'far wa ma ta'wil qaluhu Allah fa innahu ala makna ma ruwiya lana an Abdullah bin Abbas wa huwa alladhi yadhu kulla syai'in wa ya'budu kulla khalqin. Itu nama. Nah sekarang kalau mereka memakai nama ulama dalam Islam, ulama yang mana? Ini Ibnu Abbas, Abu Ja'far, juga dalam tafsir Muyassar, At-Tabari. Mau dibandingkan dengan itu? Ya, jadi ilah itu sudah saya jelaskan dari awal. Ilah punya akar kata. Yang tadi itu alaha ilaha, menakjubkan atau menenangkan. Makanya ketika mereka menyembah berhala, menurut mereka menenangkan. Menyembah gunung, menenangkan. Makanya ilah. Jamaknya ilah, aliha. Kalau Allah nggak ada akar katanya, nggak bisa ditasrif. Tasrif itu seperti fa'alai fa'ilu taf'ilan, taf'ilatan, taf'alan, tif'alan, mufa'alan, fa'um fa'ilun, wadakam fa'alun, fa'illatu fa'il, mufa'alun, fa'alun. Nah, alaha, ilaha ini ilahuma, ilahahum, ilahunna. Kalau Allah, nggak bisa. Karena memang beda. Jadi jangan diulang-ulang lagi ya. Bahwa ilah dari kata, Allah dari ilah. Nggak ada. Kami semua udah punya dalam perkata, nahu sorofnya, ulama, dalil, bahkan dalam munjid, ya juga Bible, Alkitab Muqaddas. Lalu data kalian mana? Datanya cuma ngambil hilafiyah ulama yang dari Allah dari ilah. Saya pakai perbandingan Ibnu Abbas, Abu Ja'far, tafsir At-Tabari, Al-Muyassar. Gimana? Jadi siapa yang tidak pakai dalil ini kira-kira? Kan gitu ya. Oke, lanjut Bang Juma, Gurunda. Ya, sebenarnya kalau kita berbicara bahasa kan rujukannya komus ya. Saya lihat kawan-kawan Kristen ini nggak ada buka komus sedikit pun. Tunjuklah komus Kristen Arab menunjukkan bahwa Allah itu adalah generic name atau jabatan. Tunjuklah, kita kan berbicara bahasa. Kita sudah menunjukkan ya. Bahkan referensinya seabrek kita tunjukkan tadi. Bahkan ada seorang profesor juga misionaris dari Lebanon juga menyatakan bahwa Kristen Arab baik pra-Islam dan sesudah Islam menyebut Allah itu nama. Tidak ada yang mengatakan itu gelar. Kalau ada, mana buktinya? Monggo Akhi Juma. Ya, jadi yang tadi itu ya baru menemukan materi-materi anak kelas 3 SD, dikiranya kita nggak paham yang kayak begitu. Jadi memang ada ulama bahasa. Ini ulama bahasa mengkaji nama Allah, bisa diurai menjadi dua kata, bisa, apapun bisa. Karena ini adalah ulama bahasa mengurai kata itu. Bukan berarti bahwa kata Allah itu finalnya adalah dari asal kata al-ilah itu, tidak. Makanya kalau mau belajar tentang Islam ya jangan sombong kalau hanya modal terjemah. Kata Allah itu adalah kata murtajal atau kata tamij, ya, kata jamid, kata yang tidak memiliki asal kata. Jadi kata yang tidak memiliki asal kata itu sudah final itu, ya, itu kata jamid itu tidak boleh lagi kemudian diurai. Nah, lain cerita kalau misalnya ada yang ahli bahasa ingin mengurai kata itu. Tapi penamaan Allah itu murtajal, itu nggak bisa kemudian diurai kata per kata. Layaknya seperti jalan, apa dasar katanya jalan? Jalan. Nah, nggak ada, itu nggak bisa. Ya, cuman karena pakar bahasa mencoba untuk mengurai itu, tapi nggak ada masalah. Tetapi inti daripada kata Allah itu tidak berasal dari akar kata yang mereka sebutkan, bukan. Mereka cuman sebagai ulama bahasa mengurai itu, bukan berarti itu menjadi pedoman, ya. Itu agar dipahami. Silakan Adinda Tahta, dihabisin waktunya. Ya, benar kata Bang Juma ya.
ketika ada yang berpendapat tentang kata Allah, ya, bahkan ada yang mengatakan itu Allah ilah lalu menjadi ma'rifat, diberi al gitu. Itu semuanya ulama bahasa itu. Ya, kalau Allah itu misalnya Herdi, alifnya bermana apa? Kalau Allah lebih dahsyat lagi. Allah itu dibuang per huruf, per kata, tetap maknanya Allah. Allah dibuang alifnya, lillahi kepunyaan Allah. Dibuang lagi lamnya, menjadi lahu, bagi Allah. Dibuang lagi lamnya menjadi hu, tetap Allah. Allahu ladzi kul huwa hu. Hu di situ Allah, domir hu itu Allah. Jadi lebih dahsyat. Nah, kalimat Allah, kata Allah, dibuang hurufnya satu-satu, kembalinya ke Allah. Tetap Allah, bahkan tinggal satu, hu, Allah. Gitu ya. Itu luar biasa. Nama pribadi khusus untuk Allah. Tidak ada orang, siapa namamu? Namaku Allah. Tidak ada. Itu nama khusus untuk Tuhan itu. Ya, kalau sebutan banyak, 99, Ar-Rahman, ya, Malikul Qudus, 99 ada, sama seperti orang Yahudi, El Sadal, ya, El Sadai, ya, terus apa banyak, ya, Elohim apa. Itu kan sebutan sama seperti dalam Islam. Itu namanya Asmaul Husna gitu ya. Tapi kalau Allah nama pribadi khusus, tidak bisa ditasrif, bahkan dibuang satu-satu hurufnya, tetap kembalinya kepada Allah gitu. Oke, spesial gitu. Masih ada 1 menit. Ya, jadi sekali lagi ya, yang terkait dengan al-ilah itu, sahabatku, dan siapa namanya tadi itu adalah perbedaan ulama dalam masalah bahasa, makna bahasa. Bukan membahas tentang kata Allah secara spesifik, tidak. Hanya dari bahasa. Jadi perbedaan ini disebut ikhtilaf sakli, bukan hal yang penting kemudian. Mereka, para ulama bahasa, itu juga memahami bahwa Allah itu adalah nama untuk Rabbul Izzah, sang pencipta langit dan bumi. Jadi bukan kemudian mempertentangkan akar kata, itu berasal dari akar kata atau tidak berasal dari akar kata. Itu tidak ada yang kayak begitu. Ya. Hanya saja Allah bisa diurai dari stop. akar kata. Oke. Habis waktunya. Sekarang tanya jawab, tolong disimak baik-baik. Kasih waktu Muslim 10 menit. 10 menit dulu Muslim. 10 menit. 10 menit aja Muslim. Oke, stop. Udah 10 menit. Kalau untuk tim Kristen nggak usah pakai. Silakan teman Kristen mewakili 1 orang bertanya kepada tim Muslim. Nanti tim Muslim siapa yang menjawab. Silakan bertanya 1 orang mewakili. Seefisien mungkin pertanyaannya. Silakan. Iya. Sebenarnya tadi kami sajikan data ya semua ya. Saya bertanya tadi ya. Waktunya bertanya, Bang. Oh iya, saya bisa bertanya ya. Kan, Kristen kan? Ya, langsung bertanya. Silakan. Bang. Silakan bertanya, Bang. Langsung bertanya, Bang. Nanti tim Muslim yang menjawab. Silakan. Oke, saya bertanya ya. Jadi kan sebenarnya tadi kita sudah paparkan. Jadi kalau kita meneliti filologi dari suatu kata itu kita lihat dulu kan introduction-nya, yusagoginya kapan pertama digunakan. Nah, kita udah paparkan bahwa kata Allah itu mulai digunakan zaman pagan pra-Islam. Bisa langsung bertanya, Bang. Nah, kalau itu dibantah, mohon diberikan datanya bahwa siap baik tosisiko. Bisa langsung bertanya, Bang. Bukan waktunya menerangkan. Jadi ini pertanyaan saya. Ya, silakan. Kapan kalau dibantah data itu, tolong diberikan juga data bantahan bahwa yusagogi dari kata Allah itu berbeda dari apa yang kita sampaikan tadi. Itu dulu. Oke, baik. Diwakili 1 orang bertanya ya. Tim Muslim bisa ditangkap pertanyaannya? Bisa. Bisa. Silakan dijawab. 10 menit waktu menjawab. Silakan. Oke, saya serahkan Ustaz Tata aja soal ini. Ya. Kalau ini kesimpulan pertanyaan gimana ini? Diulang pertanyaannya bisa Bang Jose yang langsung bertanya. Silakan. Diulang pertanyaannya. Saya langsung bertanya. Ya. Kalau membantah data yang kita berikan tadi, buktikan kapan penggunaan kata Allah itu berbeda dengan data yang kami sampaikan. Oke. Itulah. Jelasnya pertanyaannya ya. Ya, boleh saya tambahkan pertanyaan. Udah. Oke, 1 orang mewakili Kristen bertanya, Muslim menjawab. Silakan. Oke. Jadi seperti yang saya jelaskan di atas,
kata Allah itu tidak pernah berubah. Itu Tuhan pencipta langit dan bumi. Mulai dari Nabi Ibrahim, Ismail, Jurhum, Bani Huza'ah, sampai ke Rasulullah. Makanya ketika orang Kristen beda misalnya, ya itu salah. Dan tidak ada pernah beda. Makanya tadi itu saya pakai kamus juga. Jadi tidak pernah berubah. Kalau berubah berarti itu salah. Gitu loh. Jadi jawabannya, tidak ada yang berubah. Tetap itu nama ismun. Ya, nama pribadi. Justru kalian tidak bisa menampilkan bahwa itu nama sebutan udah ada dari tadi gitu. Oke, mungkin itu saja. Mungkin Bang Juma mau meluruskan. Iya, jadi baik, saya tambahkan dulu kan. Jadi gini, ketika Anda mengatakan bahwa orang-orang penyembah-penyembah dewa itu menyebut Tuhan mereka dengan sebutan Allah, ya Anda seharusnya memberikan data yang akurat bahwa dasar pijakan mereka menyebut nama dewa mereka dengan nama Allah itu apa. Kan gitu. Saya tadi sudah mengurai, penyembah-penyembah itu memanggil dewa-dewa mereka dengan sebutan Allah misalnya, dikarenakan karena sebelum mereka melakukan penyembahan, memberikan nama terhadap dewa-dewa mereka, mereka sudah mengenal dari nabi-nabi terdahulu bahwa nama pencipta yang maha kuasa itu adalah Allah. Abraham sudah memperkenalkan secara turun-temurun nama itu kepada orang-orang di sekelilingnya. Nah, yang Anda maksud orang jahiliyah, orang-orang penyembah pagan adalah yang ada di Arab kan? Nah, mereka itu sudah pernah mengenal nama itu, sudah diperkenalkan oleh Abraham dan Ismail dan keturunannya kepada mereka. Yang ada dalam pikiran mereka bahwa yang disebut Allah itu adalah yang maha kuasa. Makanya dewa-dewa mereka sebut dengan sebutan itu ketika Anda punya data gitu, ya kan? Nah, lalu kemudian muncullah pemahaman bahwa nama Allah itu adalah gelar. Nah, celakanya kemudian kalau Anda bertahan di situ bahwa itu memang nama dewa, ternyata Anda juga menyajikan bahwa Kristen di Arab, pra-Islam sudah menggunakan nama itu, berarti mereka menyebut nama dewa. Kalau Anda mengatakan tidak menyebut nama dewa, terus kenapa ada masuk dalam seruan-seruan orang Kristen pra-Islam di Arab menyebut nama Allah? Dari mana dia mengatakan nama Allah? Kalau Anda mengatakan, oh itu dari kata Elohim, bagaimana Anda mengurai dari Elohim menjadi Allah? Nah, artinya bahwa orang Kristen Arab pun tahu bahwa ternyata pencipta langit dan bumi itu bernama Allah. Saya kira begitu. Oke, silakan. Kalau minta dalilnya Luqman 30 itu, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh wa sakhkhara samsa wal qamar la yaqulanna Allah. Penyembah berhala itu tahu bahwa Allah itu pencipta gitu. Oke, lanjut. Oke, kalau begitu menjawabnya 5 menit aja ya. Stop, udah stop. Cukuplah. Oke, stop. Sekarang kasih waktu 5 menit untuk Kristen untuk menjawab. Nanti Muslim memberi pertanyaan diwakili 1 orang. 5 menit aja. Ya, Kepanjangan saya dulu ya. menit. Ya. Boleh subscribe dulu Bang, kejadian 2 nomor 4 yang tadi. Oke. Buat iya. Oke. Kejadian berapa? Kejadian 2 nomor 4 yang di bawah. Silakan di share screen kejadian 2 nomor 4. Kejadian 2 nomor 4, tolong ada yang bisa share screen. Langsung ke bahasa Indonesia aja. Ya. Oke. Saya piasin waktu untuk bertanya ke tim Kristen. Ya. Silakan. Saya tanya kepada Bro Herdi. Di ayat ini menurut Anda nama Tuhan itu siapa? Silakan. Oke. Silakan. 5 menit waktu menjawab. Silakan Bro Herdi. Ini bahasa Indonesia loh ya. Oke. Bisa diulang pertanyaannya? Pertanyaan saya, di ayat ini nama Tuhan di situ siapa? Silakan Bro Herdi. Kan jelas di situ, Bro. Jadi ini kan bahasa Indonesia. Iya, Jadi makanya saya tanya. Iya. Kita kan berbicara bahasa Indonesia, Bro.
Ya, Anda silakan. bertanya, nah, artinya Anda mau memojokkan dengan bahasa di sini kan? Begitu Nah, kan? Anda tadi yang membawa ini kan? Iya, Saya paham. tanya. Pertanyaannya, nama Tuhan di sini siapa, Bro Herdi? Silakan dijawab. Iya, namanya di situ adalah Tuhan yang huruf besar itu, bro. Siapa namanya? Yang huruf besar itu Tuhan, Tuhan, huruf besar semua itu. Oke, baik. Namanya Tuhan. Oke, Tuhan. Terus kenapa ada kata Allah di situ? Boleh saya Karena kasih waktu? dua-duanya itu Allah. Mohon maaf tadi saya bertanya nggak dikasih kesempatan untuk mempertajam pertanyaan saya, bro. Oke. Iya. Nanti di sini. Moderator Oke. harus tadi. Silakan dijawab aja. Pertanyaannya Bang Juma diulang lagi. Sorry. Ya. Nama Tuhan yang ada di kitab Kejadian 2 nomor 4 ini siapa namanya? Oke, nama Tuhan siapa, Bro Herdi? Oke, keluarkan screen-nya. Saya mau screen dulu, bro. Ya, nama Tuhan, silakan. Saya mau Keluarkan. screen. Oke, ketika kami kekristenan menanyakan tentang Islam, kawan-kawan jawabnya kita kembali ke teks original kan? Nah, sama seperti halnya saya juga, bro. Seperti ini ya. Jadi Kejadian 2 Di sini waktunya moderator tegas ya. Iya, jangan dipotong moderator. Enggak. Saya cuma kembalikan pertanyaan saja kalau meleset. Oke. Jadi ini bro bertanyakan nama sang otoritas. Ini otoritas. Jadi sedikit bro, cuma saya jelaskan kata Elohim itu biar Anda mengerti dan kawan-kawan semua mengerti. Jadi di dalam Ibrani kata Elohim itu Alef, Lamet, Ha itu ada artinya. Alef itu artinya otoritas. Lamet itu artinya itu mengajar, menuntun, ya. Itu artinya melihat. Jadi punya arti. Jadi bukan tanpa arti ya. Nah, ini yang otoritas yang akan mengajar, yang menuntun manusia. Boleh moderator meluruskan, Bro Herdi mengulang pertanyaan sesuai Kejadian 2 nomor 4. Nama Tuhan di Kejadian 2 nomor 4 yang ditanya. Nah iya, saya barusan mau jawab, jangan dipotong lah bro. Ya, silakan. Aduh, moderator. Enggak, Kan saya moderator jelas- fungsinya di sini, Bro. Supaya nggak melebar. Iya, saya paham pertanyaannya apa, bro. Makanya saya silakan. jelaskan pelan-pelan dari bawah supaya kalian mengerti. Langsung sebut aja kalau bisa langsung. Nama Tuhan di situ kan gampang. Kalau nggak langsung sebut, nggak akan mengerti kalian. Mengerti. Saya yakin Mbak Nyuma ngerti. Kalau langsung menyebut nama Tuhan di Kejadian 2 nomor 4. Ya udah, bro aja yang bertanya. Nggak usah pakai moderator. Ya, Inilah fungsinya silakan. moderator ini. Ya, silakan. Di situ Bapak. ada kata Yahweh, Elohim. Yahweh itu apa? Elohim itu apa? Nah makanya mata Aduh, di nggak usah papan makanya, nggak usah kayak gitu. Jawab aja dulu. Yahweh itu apa? Yotevave itu apa? Ini diskusi Elohim itu apaan? apa? Nah, Bro, saya suka diskusi begini, bro. makanya kalau nggak tahu jawabannya nggak usah sok-sokan mau bawa original teks. Ujung-ujungnya juga Anda hanya memahami huruf per huruf kok. Saya tanya, siapa nama Tuhan yang tertera di dalam Kejadian 2 nomor 4? Nama Tuhannya siapa di situ? Ya itu aja. Nama. Oke, kasih saya waktu menjawab. Bisa? Ya, silakan. Jinnya diikat ya, bro. Oke. Mata di papan tulis ya. Kejadian 2 ayat 4. Santai, bro. Kami itu sangat menghargai diskusi yang teratur. Menjunjung tinggi diskusi yang teratur. Ya. Moderator juga harus mengembalikan kalau nggak terjawab. Fungsinya moderator bukan kalkulator. Lanjut. Timernya. Makanya kita jelaskan. Namanya di sini. Timer bisa dilihat di profil, tak berhentikan sementara. Oke, lanjut, Bro Herdi. Susah bro ya. Oke. Namanya di sini adalah Yod-He-Vav-He. Ya. Kenapa Elohim bukan nama? Mau nggak tak jelaskan? Gak usah. Jangan Kita usah. menyebut nama aja. Namanya adalah Yod-He-Vav-He. Sudah terjawab. Oke, coba lihat terjemahannya. Coba lihat terjemahannya yang tadi.
Yang mana yang Yahweh di situ? Kembali ke terjemahan 2 nomor 4. Oke, ke terjemahan. Oke. Ke Bisa nggak terjemahan. nama Herdi diterjemahkan? Biarkan dulu Pak De. Aduh, bro. Lanjut, santai aja, nggak apa-apa. Ini diskusi kok nggak teratur, Teratur ini lanjut. Yang 2 nomor 4. 2 nomor 4 lanjut. Moderator kok main kayak gitu biar di pemain cadangan, bro? Enggak, saya cuma mempertegas moderator begitu. Lah iya, tak perlu lah kita Nah, nih. tahu. Yang apa mana yang yang Yahweh di sini, Bang Herdi? Yang mana yang Yahweh? Iya, Yahweh yang ini, yang Tuhan huruf kapital semua diterjemahkan. Oh, jadi Yahweh terjemahannya Tuhan. Ya kalau kita mau bahasakan ketika Yotevave Elohim menjadikan bumi dan langit. Begitu, bro. Tapi kenapa kemudian dituliskan Tuhan Allah? Bro, ini kan Kenapa hanya bukan Allah Tuhan? Dalam bahasa Ibrani dibaca Adonai, jadi sama saja Tuhan itu. Sebentar, Kelar, Anda kan? nggak masuk dari tim. Sebentar, yang lain standby, yang nggak masuk tim nggak boleh berbicara ya. Sebentar, yang nggak masuk tim nggak boleh berbicara. Diam. Bro Handi, Jadinya kira-kira terjemahannya itu Tuhan Allah. Berarti nama Tuhan itu adalah Allah. Bro Handi, Bro. sorry, Iya. saya potong dulu sebentar. Ya, silakan. Kira-kira silakan. berapa lama lagi kita diskusinya? Jadi bisa diperkirakan karena kan ada kegiatan lain juga ini, Bro. Kalau memang Oke, Bro, sekarang giliran terakhir dulu di ke jam teman berapa Kristen gitu? yang bertanya. Silakan. Ya. 2 kali aja, Bang. Ya, 2 kali aja. Silakan. Mohon maaf, moderator, waktu jawab masih ada 2 menit 53 detik. Siapa tahu masih mau dimanfaatkan. Oke, Iya, silakan. tinggal saya bantu aja, Bro Herdi. Itu kan creative care ya. Kalau penulisan seperti itu Yotevave, creative care-nya itu kan baca Adonai. Nah, kalau penerjemahan dilakukan yang diterjemahkan Adonai-nya itu, makanya juga Septuaginta menerjemahkan Kurios gitu. Seperti itu. Semudah itu ya. Makanya proper name ini memang nggak sembarang disebut, ada aturannya. Aturan penerjemahannya juga seperti itu. Begitu kawan-kawan. Terus kenapa ada nama Allah di situ, Bang? Nah, karena kata Elohim itu ya sejajar dengan kata Allah sebagai generic name atau bisa jadi sebutan. Ada kaidahnya? Makanya ada kaidahnya? Ya. Coba Kaidahnya yang tadi itu dinamakan yang orang. tadi itu bukan Tuhan yang mewahyukan. Dulu Anda nggak masuk jajaran, jangan dikacauin. Tahan dulu, sabar. Makanya tadi ketika kita membahas Yusagogi dan penjelasan dari kawan-kawan bahkan mengutip kamus, itu setuju bahwa kata Allah itu adalah sesembahan, pencipta langit dan bumi. Pagan pun tadi kita udah sajikan datanya sama dan sebagainya, semua agama sama mengakui ada satu oknum yang merupakan pencipta sesembahan yang tertinggi. Makanya itu jadi generic name. Oke. Begitu. Lalu kenapa terjemahannya menjadi Tuhan Allah? Kenapa bukan Allah Tuhan? Karena Yotevave tadi kan ketif kere. Jadi yang diterjemahkan adalah Adonai. Iya, saya tahu. Kenapa nggak diterjemahkan Allah Tuhan? Kan kata Anda Allah itu sesembahan. Itu nanti dicuri namanya kalau. Anda diam dulu, bacakan. Anda ini ngaco ini ah. Kan diam. Yang lain diam, aja moderator yang menegur. Silakan. Iya. Kenapa enggak Allah Tuhan? Kenapa harus Tuhan Allah? Kalau Allah itu Anda katakan sembahan dan Tuhan itu adalah Yotevave Adonai, kenapa tidak mengatakan bahwa Allah Adonai? Iya, memang. Kenapa harus Allah Tuhan? Ya, memang yang diterjemahkan dari kata Tuhan Adonai. Itu loh. Ya, lari kepada kebenaran Allah. Ketika Al-Quran mengatakan mereka ingin menipu Allah, tetapi apa yang terjadi? Kitab Anda menjelaskan nama Allah itu, nama Tuhan itu adalah Allah. Oke. Oh enggak seperti itu. Enggak Ya seperti itu. makanya dirubah. Kalau bisa juga kata Allah itu dihilangkan. Enggak seperti itu, Bang Suma. Jadi itu memang proses penterjemahan kan bisa kita lihat di Ulangan 6 ayat 4 itu kan. Ya, Adonai, Elohenu, Adonai, Echad gitu. Jadi Elohenunya yang di tengah. Kan begitu. Sama aja.
Itu sudah proses penerjemahan seperti Cukup itu. kali Jadi di yang sini. penting Udah habis yang waktunya penting ya. sekarang yusagoginya seperti itu. Nah, saya cuma mau nanya. Oke, giliran Ini teman sebentar, Kristen yang giliran bertanya Anda ya. Ya, Oke. giliran saya bertanya kan? Ya, silakan. Mohon ditunjukkan kalau memang Allah itu proper name, ya, yang menjadi generic name atau sebutan bagi yang ilahi atau pencipta dan sebagainya, mana di dalam Quran? Nah, ada nggak yang dua berentetan seperti itu? Ya, Adonai Elohim, Yod-Heh-Vav-He Elohim, ada nggak seperti itu? Pasti nggak ada. Yang ada kata A saja semua. Anda bertanya tapi menjawab sendiri loh, Bro Tom. Gimana sih? Ya, mohon dipatahkan premis itu. Silakan. Itu premis. Bertanya dulu, diulang pertanyaannya, Bro Tom. Ada nggak di dalam bergandengan seperti itu ya? Elohim, Adonai Yahweh, Adonai Elohim. Ada nggak seperti itu di Quran? Ya, untuk kata Allah atau gitu kan? Karena Allah kan di proper name kan? Ada Mas, ada. Udah jelas pertanyaannya? Udah jelas, sudah. Oke. Sebentar dulu, pakai 5 menit dulu sebentar. Pakai 5 menit dulu untuk menjawab. Salah satu contoh ya. Sebentar, Pak De. Benar. Reset waktu 5 menit dulu menjawab. Bentar, Pak De. Bisa dipercepat. Kalau udah. Oke, lanjut. Dijawab. Oke. Ayat yang sangat mudah, semuanya apal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah nama, Rob jabatan. Ya, udah jelas. Itu saja, gampang kok. Akhir Juma mau nambah, silakan. Ya, saya sedikit. Ya, silakan. Oh, ya. Maaf ya, Gunda. Jadi gini, kalau cuma nama Allah, misal Bismillahirrahmanirrahim, jangan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Terus Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi dalam Islam, ilmu nahwu sorof, ya, ilah dengan Rob itu mengacunya kepada Allah. Misalnya Rob berarti itu pencipta langit dan bumi. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau ilah yang disembah berarti Allah. Jadi kata ilah dengan Rob itu tetap rujuknya kepada Allah. Bedanya ketika Allah mengatakan disandingkan dengan Rob, berarti pencipta langit dan bumi Allah. Ketika ilah, ya, maka itu pencipta. Gitu. Nah, maka nama pribadinya ya Allah. Kalau Rob dengan ilah itu sama seperti yang Ustaz Suki barusan katakan itu, gitu ya. Disandingkan gitu. Ayo. Lanjut. Ya. Zalikumullahu rabbukum. Itu disandingkan. Ya. Banyak pertempuran itu ayat-ayat sandingkan antara Tuhan dengan Allah. Makanya tadi saya katakan itu tak. Iya, saya jadi Rab bertanggapan itu tanpa sejajar dasar. dengan Adonai, Bang Suma, bukan sejajar dengan Yod-Heh-Vav-He. Itu ya, Allah itu. Kalau Ya, Rab itu menurut sendiri pemahaman sejajar Anda. dengan Adonai gitu. Itu menurut pemahaman Anda. Tapi orang-orang Yahudi, ya, ketika mereka menerjemahkan kitab Torah ke dalam bahasa Indonesia, ke dalam bahasa Arab, itu Yod-Heh-Vav-He diganti dengan sebutan apa dalam bahasa Arab menurut Anda? Semua, Bro. Jadi tidak Karena penjelasan ilah tadi itu kan teman-teman sendiri yang menjelaskan kata ilah dan kata Allah. Kan begitu. Waktunya lanjut aja, nggak makanya apa-apa. saya tanya, saya tanya sama Anda. Kenapa lari ke kata Rab? Rob itu sejajar dengan dengan ilah itu. Nah, kenapa Zalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai' fa'budu wa huwa ala kulli syai'in wakil. Apa yang masalah? Innani anallah la ilaha illa ana. Gimana tuh? Pertempuran itu ayatnya. Berarti data yang kami tampilkan tadi bahwa Allah itu sebenarnya berasal dari konstruk dari al-ilah, itu benar. Kok bisa kayak gitu? Emang Anda tahu terjemahan dari ayat yang saya baca tadi? Itu dari sarjana Islam sendiri, dan kita udah tampilkan datanya tadi, Bang. Siapa sarjana Islamnya? Kan tadi saya sudah katakan bahwa itu berdasarkan daripada ulama bahasa. Anda dengar tadi? Kata ini kan kita kaji kan filologinya. Nah, baru yusagoginya. Waktunya jangan terus aja, nggak apa-apa. Iya, makanya saya bilang ternyata al-ilah. itu, Kalau memang bukan itu al-ilah, ulama bahasa itu yang sedang menjelaskan kata Allah itu dengan kata ilah.
Tapi di dalam Al-Quran jelas kata Allah itu adalah nama pribadi daripada pencipta langit dan bumi. Makanya lembaga Alkitab Indonesia bingung ketika menerjemahkan Yotefafe Elohim. Dia menuliskan Tuhan Allah. Kalau ilah apa Bang Suma? Sembahan Tuhan. Nah, sama dengan Rabb. Terus apa masalahnya? Iya, kenapa tidak ada sembahan selain Allah gitu misalnya? Atau sembahan namanya Allah gitu. Jadi kan itu tadi Elohim La ilaha illallah itu gimana ceritanya? Nah, kenapa nggak pernah dipadankan Elohim Yod-Heh-Vav-He seperti tadi? Kenapa nggak pernah ilah? Ngapain ini pada Allah gitu. Yang itu sudah jelas tadi tuh. Allahu Allahu. Begini, kalau dikatakan di kitab Anda Yahweh Elohim kan yang Anda maksudkan? Iya kan? Iya. Yahweh Elohim kan? Iya. Nah itu tadi Allahu Rabbus samawati wal ard. Apa yang jadi masalah? Atau Allahu la ilaha illa ana. Apa masalahnya? Begini Bang Suma, Allah di situ sebagai proper name disebut, ya kan, sesembahan digunakan pakai Rab kan gitu kan? Iya kan? Ini menyebut nama pribadi Tuhan ini, Allah. Allah itu nama, bukan generik. Nama itu Bang, ada generik, ada proper. Nah, gini, Allah itu proper. Kalau kita cek tadi, ini makanya kita cek kita tadi usagoginya semuanya mengakui, termasuk kamus yang kawan-kawan sampaikan. Justru kamus yang kita sampaikan menunjukkan proper name, bukan generic name. Sebentar. Yang lain tolong standby dulu. Standby dulu, Bro. Kita Bro Tom kan sudah membawa dari usagogi. Saya akan bawa dari Rasak. Gimana? Mau nggak? Rasak menerjemahkan Allah lain itu dengan kata Allah juga, ya. Seperti ini, saya kasih contoh. Baru dengar ada ulama usagogi. Sebentar, standby. Silakan, waktu udah habis. Sekarang giliran Muslim yang bertanya kepada Kristen. Sekarang giliran Muslim yang bertanya kepada Kristen. Silakan standby dulu. Dengarkan moderator biar nggak kerodit. Giliran Muslim yang bertanya kepada Kristen. Bisa nanti disanggah, diperkuat. Silakan tim Muslim mewakili satu orang. Masih boleh saya atau ada pertanyaan yang lain? Silakan. Kita Bang Juma aja lah. Oke, Silakan, Bang. kepada teman-teman Kristen saya 3 orang ini ya, tolong dengarkan. Di dalam Keluaran 6 nomor 3 diterangkan begini terjemahannya. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Saya ingin tanya pada sahabat, kata Tuhan di sini apa di sini ya? Tapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Jadi ayat ini menerangkan, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, menampakkan diri kepada Ishak dan Yakub. Tetapi mengenai namaku, yaitu Tuhan, aku belum menyatakan diri kepada mereka. Ini kata Tuhan di sini apa? Dipahami pertanyaannya Bang sebelum dijawab? Boleh lihat original teksnya, silakan tunjukkan supaya Anda bisa langsung menjawab. Gampang sekali. Ya. Jadi di Keluaran 6 ini katakan pakai gampang. 5 menit dulu. Sebentar pakai 5 menit silakan dulu. Daniel aja, yang lain diam. Ya, 5 karena menit. kamu kan nggak tahu makanya saya jelaskan. Ya, dijawab. Oke, orang pintar, silakan. Nih, kamu kan bertanya pakai Alkitab LAI, ya kan? Ya, nanti kita masuk ke original teksnya. Kalau perlu kau belajar sama saya. Kamu bisa bahasa Ibrani Zulkifli. Yang lain diam dulu. Kamu diam dulu. Yang bukan diam. Yang bukan saya lagi bertanya sama teman. Yang nggak bukan tim dilarang bicara ya, biar nggak kredit. Saya ulangi ya. Ketika aku telah menampakkan diri kepada Abraham. Tapi aku tidak mengatakan, aku belum memperkenalkan namaku kepada dia. Nama di sini siapa?
Iya, pertanyaanmu ini kan sudah dari kemarin-kemarin saya jawab Polres. Sekarang kan kamu tanya lagi, sekarang saya jelaskan. Nggak ada urusan, silakan. Bro, begini. Tadi kalian bertanya, menjawab, kami nggak nyela. Bisa nggak kami Ya menjawab? dijawab aja sekarang. Ya makanya dijawab, siapa nama Tuhan di sini? Nggak usah banyak pengantar gitu loh. Sombong kali jadi orang. Apa sih yang ingin kau jawab di sini? Bro, kita ini bukan ujian nasional ABCD, ya. Itu kawan kami terlalu sombong, terlalu ponga dia, pakai pengantar begitu. Jawab aja Daniel. Sekarang jawab. Nama Tuhan di situ siapa yang belum dinyatakan oleh Allah kepada Abraham? Silakan. Saya kan kasih ilmu latar belakangnya. Nah, itu coba lihat. Terlalu sombong kau itu. Ya kan waktu kami, bro. Kami pergunakan Saya minta supaya Anda jelaskan nama Tuhan di situ siapa? Yang belum dinyatakan di situ siapa namanya? Ya, makanya cukup dulu, bos. Diam dulu, bos besar. Oke, sebentar ya, moderator ambil alih. Bang Juma menanyakan nama, bukan bagaimana. Silakan. Silakan. Ya, nama. Bos besar diam dulu ya, Lanjut. Bos besar semua. Lanjut. Ya, di sini Tuhan, ini di sini sudah dikatakan Tuhan, dia menampakkan diri kepada Abraham dengan sebagai apa? Allah yang Maha Kuasa. Bukan dengan namanya YHWH ini. Nah, karena apa? Gitu ya? Latar belakangnya, kamu diam dulu. Karena pada masa Abraham hidup itu banyak ilah-ilah pagan, ilah-ilah berhala, ya. Dan ayah Abraham pun termasuk seorang penyembah pagan gitu. Jadi ketika Tuhan datang kepada Abraham, ya, dia mau mengenalkan dirinya bahwa dia ini tidak sama seperti dewa-dewa pagan itu. Ah, jangan asumsi. Saya tanya samamu. Aku belum menyatakan namaku. Aku enggak butuh asumsi. Anda belajar lagi. Kalau nggak sanggup, Herdi maju. Kamu dengar ini, kamu diam. Saya nggak suka orang sombong tapi ilmunya nggak ada. Saya tanya samamu di dalam kejadian. Dengar. Di dalam Keluaran 6 nomor 3, Tuhan mengatakan, aku menampakkan diri kepada Abraham. Tapi namaku, tentang namaku, diam dulu. Tentang namaku, aku belum menyatakan kepada mereka. Nah, Allah menyebut namanya di situ siapa? Di dalam Keluaran 6 nomor 3, silakan. Kamu diam, bos besar. Saya jelaskan nih. Waktumu habis, tapi kamu nggak menjawab. Makanya kamu diam, bos besar. Saya tanya nama. Saya tidak suruh kamu menjelaskan. Gini aja, kita closing aja deh. Sebentar dulu, moderator. Kabur dong. Katanya ada nama Tuhannya. Sebentar dulu, moderator ambil alih. Bang Juma banyak nama. Bang Juma nanya nama aja gitu loh. Makanya kalau ditanya, kalau nggak ada ilmu jangan terlalu sombong, nggak bagus. Jadi kita closing aja. Sebentar, moderator ambil alih dulu ya. Pertanyaan Bang Juma, nama. Ya, closing. Silakan, nama. Closing aja, closing. Pak Andi. Coba namanya Tuhanmu di situ siapa, Bang Herdi? Nama Tuhan di situ siapa? Silakan. Daniel diam. Kamu diam aja, diskusinya kok kayak preman pasar kita ini, bro. Iya, nggak ada. Ayo Bang Herdi. Kita Bang closing Herdi, aja, nama closing Tuhanmu di situ siapa yang belum dinyatakan situ siapa? Ya, sekarang kamu dengar semua. Ya, ini kan Allah yang Maha Kuasa. Bro Handi kasih kesempatan dong, masa? Ya, silakan bro. Oke, Jang. Ini kan di sini Allah yang Maha Kuasa ya. Makanya di Keluaran tadi Bro Suma kutip ayat itu, Keluaran 6, ya kan? Dia mengulang kembali, Tuhan mengulang lagi kepada Musa bahwa kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dia menampakkan diri sebagai Allah yang Maha Kuasa. Iya kan? Dasarnya kan tadi ada tuh di Kejadian 17. Tetapi dengan namaku Yotevave, ya, Tuhan belum menyatakan itu secara langsung kepada mereka. Coba Anda lihat teks aslinya itu. Oke. Ini saya bawakan ini aja, King James aja, ya. Oke. And I appeared unto Abraham, unto Isaac, and unto Jacob by the name of God Almighty, but by my name Jehovah was I not known to them. Jadi dengan Bang Handi boleh saya tanggapi sedikit? Boleh.
Tanggapi Oke, boleh, Kak. Oke, jadi saya sudah paham bahwa Tuhan menampakkan diri kepada Abraham, tetapi Tuhan belum menyatakan dirinya kepada Abraham dengan sebutan Yotevave. Bukan begitu, sahabatku? Iya, nama itu Oke, sudah ada sekarang pada kita masa buka itu, Kejadian tetapi 17 dia nomor belum 1. memperkenalkan namanya secara langsung, bos. Oke, sekarang kita buka Kejadian 17 nomor 1 untuk membuktikan benar enggak itu. Silakan. Iya, tadi kan saya buka ayat itu, kamu marah. Kejadian 17 nomor 1. Iya, tadi kan saya buka ayat itu, toh? Ini kan. Nah, Tadi coba. kan saya jelaskan ayat ini, Pak. Kejadian Ya, 17 nomor 1. Ya, apa Ini yang diterangkan di situ? Bang Suma Ini- diam dulu. Jadi sebelum Bang Suma nanya, itu sudah mau dijelasin Bang Daniel tadi. Ya, Sabar, oke, Bang Suma. oke. Silakan, Ini silakan. Bang Juma, mohon maaf kalau tadi kata saya agak itu ya. Ketika Abraham berumur 99 tahun, ini kan Musa yang menuliskan kitab ini. Maka maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham ya dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa." Dia belum memperkenalkan dirinya sebagai ini, belum menyampaikan kepada Abraham dengan nama ini. Secara langsung kepada Abraham belum dengan nama ini. Nah, itu baru diperkenalkan kepada Musa secara langsung. Tetapi nama itu memang sudah dikenal di kalangan orang-orang Abraham dan orang-orang di sekitar dia di zamannya gitu. Ini maksudnya gimana? Ayat ini di dalam Keluaran 6 nomor 3, dengan namaku Yotevave, aku belum perkenalkan kepada Abraham. Tapi di Kejadian 17 nomor 1, Allah sudah memperkenalkan diri dengan sebutan Yotevave. Bukan, belum Bang. Ini Loh, original teksnya coba Anda baca. Iya, kan ini kan Musa kan menceritakan bahwa Yotevave ini ketika dia bertemu dengan Abraham, dia memperkenalkan dirinya dengan ini, Bang. Akulah Allah yang Maha Kuasa. Belum seperti ini, belum seperti yang kepada Musa itu. Tapi kan dia sudah menyebut Yotevave di sana kan? Iya, kan ini kan Musa yang menjelaskan bahwa kan Musa yang menulis kitab ini. Belum Tuhan Bang Suma. Yotevave itu. Dia belum mengucapkan nama Yod-Heh-Vav-He itu kan itu tertulis jelas, Bang. Belum. Iya. Tadi di Keluaran 6 ayat 3 pun bunyinya sama.